melihat ada potongan tubuh yang mengambang. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera memeriksa langsung nih ke lokasi kejadian kan. Dan sesampainya di sana, Wak, polisi tahu bahwa apa yang disampaikan sama si anak itu ternyata betul. Di perairan itu polisi menemukan tubuh seorang laki-laki, tapi laki-laki tua tanpa kepala, tangan, dan kaki. Jadi cuma bagian torsonya aja, Wak. Dan tidak jauh dari sana, polisi juga menemukan beberapa kantong sampah yang ternyata isinya adalah apa? Potongan bagian tubuh lainnya, bentuk tangan sama kaki-kakinya. Semua anggota tubuh itu lengkap, Wak, kecuali bagian kepala yang masih menghilang. Dan di dalam kantong sampah itu juga terdapat sobekan kertas koran bertuliskan alamat seseorang yang langganan koran tersebut. Lagi gabut, guys. Alamat itu membawa polisi ke sebuah gedung apartemen 2 pintu yang terletak di Jalan 2213 Avenue Q. Nah, ruangan pertama atau pintu pertama di apartemen tersebut disewa oleh seorang kakek tua berusia 71 tahun bernama Morris Black. Sementara di ruangan kedua disewa oleh seorang nenek bisu yang bernama Dorothy Chiner. Nah, di lorong yang memisahkan ruangan Black dengan si Dorothy ini, Wak, polisi silau ya, bentar. bekas darah yang mengarah ke ruangannya. Nah, karena polisi sudah nggak akan ini. Mereka pun segera mendobrak ruangan si nenek. Nah, ternyata, Wak, ruangan Dorothy ini kosong, semuanya bersih, rapi lagi tuh. Tapi di momen itu, Wak, polisi dengan jeli menemukan Kayak pucat gitu ya, nggak cocok ya warna ini ya. yang menutupi lantai. Biasanya sama cowok mana? Ada macam bekasan sobekan di stiker vinil tuh, stiker vinil yang ngelapisin lantai dapur tuh. Ada sobek, oh ini mencurigakan nih. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung merobek stiker vinil itu. Dan di sanalah mereka melihat ada banyak sekali bercak-bercak darah. Oh, macam baru gitu tuh. Umur 25, Kak Minul ya. Iya, Di sayang. sanalah tempat yang digunakan pelaku untuk memutilasi jasad yang mereka temukan tadi. Hal ini juga semakin diperkuat ketika polisi Iya, nggak cocok warna kayak gitu ya. pistol kaliber 22 tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan kalian tahu apa yang lebih Alah. menakutkan lagi? Setelah jasad itu diperiksa lebih lanjut melalui Kemarin aja aku pacar mabule disia-siain, guys. mengungkapkan siapa identitas jasad itu sebenarnya, Wak. Dan ternyata jasad yang udah terpotong-potong yang ditemukan di perairan tadi itu adalah kakek tua yang tinggal di kamar sebelahnya siapa yang Dorothy, Morris Black dihilangkan nyawanya di ruangan yang disewa oleh Dorothy. Jadi ini banget, jadi. Besar kemungkinan Dorothy atau nenek bisu tadilah si pelaku pembunuhan si Morris. Tapi agak aneh juga kan, buat apa si nenek bisu ini ngilangin nyawa tetangganya sendiri? Dan kok bisa? Udah tua loh, bisa serapi itu dibawa mayatnya sampai ke sana ditaruh gitu-gitu ya kan? Dan meskipun polisi Belum ngewe anjing, orang di Amerika, gue di Jakarta. mereka tetap melakukan penggeledahan dengan teliti. Coba cari lagi sesuatu yang mungkin ada petunjuk nih dari apa yang kita temukan nanti. Nah, pas mereka melakukan penggeledahan, polisi kembali melihat sesuatu. 2019 aku belum main TikTok, sayang. Di ruangan itu mereka menemukan ada sebuah nota pembelian kacamata di suatu optik. Tapi anehnya nota itu bukan atas nama Morris Black ataupun bukan atas Baru nama main TikTok tuh 2020 itu ke band habis itu udah gak main TikTok lagi. Juan, aduh PCS juga ini Juan. Kenapa Robert kok tiba-tiba muncul nama di sini? Apa kena-mengena mereka berdua sama Robert? Bertahan dulu, lanjut lagi. Pak, ini kok ada nama Robert Dash nih, Pak? Dia orang Gini. kita curigai selama ini, tapi kok ternyata dia terlibat juga dalam hal ini. Udah, bisa ambil, kita cek langsung. Dan setelah Ya kita video call apa? Sleep call. polisi langsung betulan telepon optik tersebut dan meminta agar mereka melapor apabila Robert datang untuk mengambil kacamata pesanan. Sleep call. Kalau misalnya ada Robert tuh datang, kabari kami, Pak, ya. Kami standby. Dia nih, diceritakan sama polisi. Tolong kerjasama sama saya. Polisi kan, oke siapa? Kata orang optik. Nah, dan terus singkat cerita beberapa hari kemudian pihak optik betulan telepon polisi nih, Wak. Dan tim polisi pun langsung meluncur ke lokasi untuk langsung menangkap si Robert. Nah, pada saat Robert ditangkap, Wak, polisi sadar bahwa kedua tangannya si Robert ini penuh dengan bekas luka yang tampak masih baru. Dan selain itu polisi juga menemukan ada sebuah gergaji yang tersimpan di dalam mobilnya. Kiss Dari mama, situ, kiss. polisi mengaitkan bahwa Robert lah dalang dibalik kematiannya Morris Black. Tapi yang bikin kesal lagi nih, Wak, lagi-lagi Robertnya bisa lulus dengan sangat mudah toh, Glenn. Setelah sempat ditahan kurang lebih 24 jam, Robert ini dinyatakan bebas Perkosa kucing. dengan hanya membayar uang jaminan sebesar 250 Gak mau, EPE. 7 miliar. Buat orang kaya sekelas si Robert, uang segitu kan kecil, udah bayar, bebas ya. Tapi Wak, meskipun dia dibebaskan, Robert ini tetap CP. mengikuti persidangan. Nah, masalahnya Robert ini nggak datang pas persidangan, Wak. Kabur dia, kabur. Dari situ Robert pun langsung menjadi salah satu buronan yang paling diincar sama FBI dan juga pencarian lintas negara langsung segera dilakukan. Telat, apa kalian bebaskan dia? Sekarang kalian sendiri yang pusing kan? Ada. Dan ini nih, Wak, part yang menurut aku paling kocak.
Kalian tahu gimana akhirnya polisi ini bisa menemukan si Robert? Bukan dengan Pakai dong. besar-besaran atau semacamnya. Enggak, Robert justru berhasil ditangkap pada tanggal 30 November 2001 ketika dia mencuri plester dan juga sandwich dari sebuah supermarket. Bayangkan, orang kaya rayo ini. Yang bahkan waktu ditangkap itu dia bawa cash 200 juta, ya bisa nekat dia bawa jadi mandi. Jelas tujuan Robert mencuri pada saat itu bukan karena nggak mampu beli, ya, tapi karena diketahui dia ini pengen aja gitu. Aku cuma pengen tahu gimana sensasinya maling di supermarket dan aku penasaran aja apakah aku bisa lolos dari polisi. Enggak, tangkap lo. Nah singkatnya Robert pun akhirnya ditangkap dibawa ke pengadilan yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2003. Dia didakwa atas kepemilikan senjata api, mencuri, dan tentunya dakwaan yang lebih besar yaitu tindakan mutilasi terhadap Maurice Black. Dan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dihimpun dalam persidangan, wah, Robert udah nggak bisa lagi menyalahkan. Iya udah tua anjir, udah nggak bisa begadang. Yang sudah menghilangkan nyawa sekaligus juga memutilasi si Maurice Black. Dan ternyata Robert juga lah orang yang sudah menyewa apartemen itu atas nama Dorothy Kainer. Dan dia berpura-pura menjadi nenek-nenek bisu. Aku pun juga kurang tahu kenapa Robert ini sampai nyamar jadi nenek bisu dan sewa apartemen. Ada dildo nggak suka pakai Nggak dildo. tahu aku penyebabnya apa, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Tapi yang jelas fakta itulah yang akhirnya terbuka di persidangan. Nah terus kenapa si Robert ini bunuh si Maurice? Nah dia tahu si Maurice ini soal kejadian Sika ini Katie. Nah terus kenapa si Robert ini bunuh kakek-kakek si Maurice Black itu? Nah jadi ceritanya Robert ini Remaja jompo. sebenarnya sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Maurice. Sampai pada suatu hari tiba-tiba saja Maurice ini datang membentak bentak si Robert sambil nodongin pistol. Nah di momen itu mereka mulai berkelahi dan pistol yang dibawa sama si Maurice ini akhirnya betulan ditembakkan, wah. Tapi ternyata tembakan itu malah mengenai Maurice sendiri sampai Maurice-nya tewas. Itu katanya. Robert bilang pada saat itu. Bodoh, Sabrina tuh cuma sebelah. Kalau dua-dua itu namanya bukan Sabrina. Itu katanya. Terus pas tahu Robert ini tewas, Robert ini takut ditangkap. Kayaknya dia memutuskan untuk memotong jasanya Maurice lalu membuangnya. Itu katanya. Entah iya entah enggak. Dan setelah melewati proses persidangan yang panjang dan alot itu, tim juri lalu bermusyawarah selama 26 jam lamanya. Dan setelah selesai musyawarah, mereka pun langsung mengumumkan putusan hukum untuk Robert. Dan kalian tahu di momen itu Robert dinyatakan tidak bersalah karena dia dianggap hanya sedang melindungi dirinya sendiri. Dan karena dia telah memutilasi Robert pun hanya menerima tahanan selama 5 tahun aja. 5 tahun, Wak. Terusnya belum genap 1 tahun kemudian, tepatnya bulan Juli tahun 2005, Wak, Robert dinyatakan bebas bersyarat. Dari semua proses hukum itu ada lagi satu hal yang